Kalau ya Nabi salam itu apa? Kalau subhanallah. Ya tepuk tangan buat semuanya. Baik. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Tahu nggak artinya apa? Ayo. Coba yang tahu tunjuk tangan. Subhanallah. Apa artinya? Subhanallah, Maha suci Allah, diri ini yang penuh dosa, Engkaulah yang suci, Maha suci Allah, tiada yang suci selain Engkau. Betul? Ketika kita mengucapkan Maha suci Engkau ya Allah, terasa diri ini adalah diri yang kotor, yang banyak dosanya, yang banyak kesalahannya. Kalau dihitung, Masya Allah, malu rasanya. Tapi Allah subhanallah, nih walaupun yang namanya si Agus banyak dosanya, setiap hari dikasih napas. Coba sekarang yang di sini semua tarik napas yang kuat. 1, 2, 3. Lepas. Lepasnya dari atas, jangan dari bawah ya. Oke, sekali lagi tarik napas sama-sama. Lepas. Yang habis makan jengkol ketahuan kayaknya. Coba Om Ustadz mau tanya, tadi narik napas ada yang nggak kebagian napas nggak? Hah? Masa sih? Ada yang nggak kebagian napas? Nggak ada. Ada yang susah napas nggak tadi? Apaan? Tadi kayaknya di pojok ada yang nangkep hidung temennya. Lu gantian dong napasnya, boros amat kali. Bu, pernah naik kereta nggak Bu? Padat nggak? Nggak ada, pernah nggak kebagian napas itu? Enggak ya? Napas bisa aman masih ya? Walaupun padat begitu nggak pernah nggak kebagian napas ya? Pernah nggak ibu tekap hidung yang sebelahnya? Lo napasnya gantian dong gitu. Atau ibu keluarin kepalanya keluar cari udara? Enggak ya? Saya mau tanya Bu, napas gratis apa bayar? Yang benar, gratis bayar. Siapa yang kasih? Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah nggak kita ngerasain bahwa ini sebagai nikmat yang Allah berikan? Ini kita anggap sebagai hal yang biasa. Bu, kalau orang sakit dalam satu hari perlu 3 tabung oksigen, harganya sekitar 200.000. Berarti perlu duit berapa satu hari? 600. Satu kali 1 bulan berapa? Kali 30. Banyak amat ya. 6 kali 3 berapa? 18 juta, 180 juta nih. Hah? 180 juta. Saya mau tanya Bu, punya duit nggak Bu buat bayar oksigen? Hah? Kalau seandainya Allah minta bayaran, sanggup nggak kita sebagai manusia membayar? Nggak ada. Makanya kemudian kita mengucapkan Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah. Ada preman di ujung gang, kerjaannya malakin orang. Enggak jadi. Pernah nggak Allah bilang, malaikat tuh preman bangor banget tuh, hari ini tolong kasih napasnya 50% aja. Ada begitu? Ada. Mau katanya orang soleh, mau orang salah, mau orang yang taat, mau yang tidak taat, mau yang sholat, mau yang kagak, mau yang rajin ngaji, mau yang enggak, mau yang udah rajin datang ke masjid, mau yang sering nongkrong dimanapun, Maha suci Allah, Maha pengasih Allah, diberikan semuanya secara percuma gratis. Nih, di sini ada apa nih? Coba ada. Coba pegang dada kirinya. Bunyi nggak? Bunyi apa tuh? Apa? Yang keras bunyi apa? Punya robot-robotan nggak di rumah? Siapa yang punya robot? Hah? Nggak ada yang punya robot? Hah? Robot-robotan? Om Ustadz mau tanya, robot kalau jalan pakai apaan? Pakai apaan? Robot pakai
ada baterainya nggak nih? Ah masa? Coba periksa belakang temannya ada baterainya kali nih. Ada nih kayaknya nih. Coba baterainya ada nggak? Wah ini ngantuk baterainya udah soak kayaknya nih. Ada baterainya nggak? Kok bisa sih jalan? Ada nyawanya. Yang kasih nyawanya siapa? Allah ngasih baterai apa kasih nyawa? Subhanallah. Tepuk tangan dong buat adik-adik nih semuanya. Kita bisa jalan karena kita bisa bergerak karena Bu, satu hari jantung berdetak berapa kira-kira? Berapa kali? Gak pernah hitungin deh. Males banget hitungin jantung ya. Ada 110.000 kali. Bapak yang punya jam, Mbak, jam yang kalau jalan kalau hidup digerakin kan ada tuh. Ya Bu ya. Jamnya kalau mau hidup digerakin supaya bisa hidup. Bayangin kalau manusia nih jantung kalau supaya bisa hidup digerakin, repot gak kira-kira? Tiap kali jalan gerak. Ngomong sama temen gitu. Lu mau kemana? Gue mau ke sana dong. Ntar mampir ya ke sana. Kenapa? Karena kalau kagak bergerak jantungnya mati. Coba bayangin kalau jantung gerak ini dengan cara bergerak. Kira-kira repot gak Bu? Repot, Ibu masak aja kayak tahu ada tuh. Siapa yang ngegerakin jantung kita? Pernah kita nyuruh? Jantung gerak dong, pernah? Yang gerak sendiri kan? Menurut kita, tapi yang gerakin siapa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bu, karena kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan mencintai dirinya. Ada seseorang yang pengen banget pergi ke tanah suci, tapi nggak punya duit, tapi merasa nggak mungkin karena setiap hari hanya dagang, hanya jualan. Tapi ternyata Allah sanggup menggerakkan, menjalankan. Ini musiknya mana nih? Harus diingetin dulu. Pelan dikit. Oke. Ada orang, seorang ibu yang sekarang akan saya panggil. Beliau bekerja sebagai seseorang pekerja yang setiap hari meminggu dagangannya. Tapi karena kecintaan kepada Allah, Bu, rasanya nggak mungkin seorang pedagang kecil bisa berangkat ke tanah suci. Tapi lantaran kecintaan kepada Allah, Allah kemudian menyambut cinta. Engkau orang-orang yang mencintaiku, engkau yang merasa tidak mungkin karena tidak punya uang, engkau yang merasa tidak mampu karena tidak punya materi, jangan takut ketika engkau mencintaiku dan aku mencintaimu. Maka Allah akan memudahkan langkah kita pergi ke tanah suci. Baik, saya akan panggilkan langsung orangnya ya, biar kita sama-sama bisa bercerita. Saya undang Ibu Agustin, silakan untuk tampil ke depan. Orangnya, lihat. Assalamualaikum Ibu Agustin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu, yang di sini semua penasaran. dari tadi. Ibu sudah berangkat ke tanah suci, umroh atau haji? Baru umroh, tapi kepengen banget haji juga. Subhanallah. Aminin dong. Amin. Bu, sehari-hari Ibu bekerja seperti apa? Kalau saya kerja bantu-bantu keluarga aja ya, jualan-jualan baju muslim ya, syar'i. Oke, jualannya gimana Bu, cara jualan? Jualannya dibawa-bawa aja ke majelis taklim, mana ke tempat acara-acara gitu, arisan gitu aja. Berapa lama Ibu jualan baju? Udah lama banget ya,
Sudah lama lah. Dari masih punya anak pertama. Masya Allah. Waktu itu ketika ibu jualan pernah kebayang nggak, maksudnya bisa pergi ke tanah suci dengan penghasilan itu sebagai pedagang? Nggak kebayang banget, nggak mungkin kayaknya, nggak mungkin kalau pikiran sendiri. Tapi lama-lama kan belajar terus dari majelis taklim ke majelis taklim. Kemudian timbul satu keyakinan karena dari ilmu yang walaupun sedikit udah masuk ke dalam hati, yakin ada Allah aja. Subhanallah. Awal berangkat dari ketidakyakinan karena cuma pedagang kecil Bu ya. Kayaknya nggak mungkin kalau dihitung-hitung. Itu dari penghasilan dari pedagang kecil itu kira-kira berapa sih, kita boleh tahu? Ya, malu kayaknya. Ya udah, itu rahasia aja Bu ya. Pak, Bu, coba yang di sini dagang saya mau tanya. Pengen nggak pergi ke tanah suci? Yakin? Hah? Bener? Tuh. Ibu Agustin yang tadinya hanya dagang ngerasa nggak mungkin. Ternyata subhanallah, tahun berapa waktu itu berangkat hari umroh? Saya sebetulnya umroh tuh udah 4 kali. Oh, 4 kali, Masya Allah. 4 kali Bu? Tanpa biaya sedikit pun. Dengan keyakinan aja. Subhanallah, nanti kita akan tanya lagi ya, kok bisa dengan keyakinan berangkat? Ibu, coba saya mau tanya, ini udah ke tanah suci belum? Kepengen nggak? Yakin nggak? Tapi ternyata perasaan gue yakin kagak berangkat. Nanti yakinnya seperti apa akan kita tanya lebih jauh lagi ya, ya kepada beliau. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita pengen tahu apa sih amalan yang ibu lakukan sehari-hari sehingga menciptakan keyakinan di dalam diri. Amalan zikir apa yang selalu ibu dawamkan, selalu ibu bacakan setiap hari? Yang pertama pastinya saya selalu baca talbiyah aja. Talbiyah nggak pernah berhenti dimanapun, di kendaraan, di mana-mana, dalam waktu masak sebagai ibu, dalam setiap saat hati saya tuh nggak pernah berhenti dari talbiyah. Talbiyah labbaik Allahumma labbaik gitu. Walaupun belum pergi umrah tapi waktu itu udah talbiyah dulu. Iya, selalu talbiyah karena saya yakin insya Allah Allah dengar, Allah tahu. Allah pasti akan mencukupi orang yang memang yakin ingin melaksanakan dan bertemu dengan Allah. Baik, Bu, ini sebuah pengalaman yang ternyata menjadi sebuah keyakinan dan kenyataan. Mulai besok Bu ya, di rumah punya posternya Ka'bah nggak? Ada. Bagus. Ibu tempel poster Ka'bah di ruang tengah, ya kan? Pintu depan dibuka Bu, pintu dapur dibuka belakang. Jadi ibu masuk dari pintu depan, ya kan? Ketemu Ka'bah nih. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Keluar dari pintu dapur. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Coba sama-sama yuk. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika. Bu, dibayangkan Ka'bah ada di depan kita. Dibayangkan kita berangkat ke tanah suci walaupun tuh Ka'bah nempelnya cuma di ruang tengah ya Bu ya. Kita masuk dari pintu depan sampai pintu belakang, kan Allah lihat. Allah bilang, ya Allah kesian amat nih katanya. Ini orang kayaknya pengen banget. Sampai akhirnya gak mampu dia lewatin pintu depan, talbiyah, masuk keluar pintu belakang. Karena cinta kepada Allah Bu, tidak mungkin. Ya, bukan sesuatu yang mustahil. Allah akan memberangkatkan kita semua. Amin. Baik, kita pengen tahu bagaimana
bagaimana ya seorang Ibu Agustin kemudian bisa mempersiapkan diri, kemudian juga mengatur keuangan sehingga bisa berangkat umroh. Kita akan sharing, kita akan ngobrol bersama dengan Pak Hambali. Beliau ini adalah direktur dan pemilik Damtur. Kami undang ke depan Bapak Hambali untuk ngobrol kita. Silakan Pak. Ya, baik. Tepuk tangan dulu dong. Semangat gak pengen ke Tanah Suci? Bener nih? Yakin? Baik, sekarang kita pengen tahu, Pak, silakan. Nih, kan ceritanya Bu Agustin ini pengusaha kecil ya kan? Yang setiap hari dagang, ya kan, bawa kain, jualan ke ibu-ibu. Bu, ada baju, Bu, mau nggak Bu kira-kira Bu ibu gitu? Bu Agustin ya? Ah, enggak, kata udah ada, udah jalan lagi. Nggak semua dagang langsung ngaku kan? Nawarin keliling sini, Bu, ini ada baju bagus Bu, cocok Bu. Barangkali kalau nggak buat ibu, buat bapak aja deh. Mau nggak Bu? Enggak, jalan lagi gitu. Nah, bagaimana seorang Bapak Hambali kemudian mengatur metode skip? Bu, di sebelah tuh ada Yamaha tuh. Yamaha itu di situ tuh ada tuh katalognya, ada cara kredit, betul nggak? Nah, ternyata bukan Yamaha yang bisa kredit, haji atau umroh pun bisa, tapi nggak mungkin kalau haji umroh pakai Yamaha kan? Susah lewat lautnya. Gitu, baik. Nah, sekarang kita pengen tanya sama Pak Hambali. Pak, waktu itu pas ketemu, sejarah ketemunya sama ibu di gimana? Mungkin bisa cerita gini gitu Pak. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah bisa bersilaturahim di wilayah Pondok Petir ya. Apa karena ada banyak petirnya? Iya. Sini tuh ada penangkal petir, yang ada belum penangkap ke petir ya, baru nangkal doang ya. Ya, Kita alhamdulillah. Tapi nyalain Dari sebelah kanan. pertanyaan tadi, saya ketemu Ibu Agustin tahun 2013. Beliau tinggal di daerah Depok Cimanggis, Toleh Iskandar. 2013 sampai sekarang belum punya rumah. Mohon maaf tidak mengecilkannya. Iya. Tapi umrohnya sudah mau 4 kali. Masya Allah. Tahun 2013 berangkat, 2014 berangkat, 15 berangkat, 16 mau berangkat lagi. Sebentar, saya mau tanya ini penting Bu. Sebentar ya. Ibu sudah berangkat 4 kali. Mau 4 kali. Mau 4 kali, 3 umroh, tapi belum punya rumah gitu ya. Kok ibu merasa lebih penting begitu umroh daripada barangkali punya rumah nih? Gimana Bu? Apakah sebenarnya kan bisa aja harusnya cicil rumah dulu daripada umroh? Saya sih kepengennya sebagai manusia wajar lah, pengen semua barang punya, pengen pergi haji juga, pengen umroh juga, pengen punya rumah juga, pengen jaya juga lah gitu. Tapi saya kembali lagi, semuanya Allah yang ngatur. Saya akan terima bagaimanapun yang Allah berikan, dan saya bersyukur luar biasa. Buktinya saya nyaman-nyaman aja, biasa-biasa aja masih jadi kontraktor. Wah, subhanallah. Kontraktor tapi umroh udah 3 kali. Iya. Di sini kelihatannya banyak yang serupa ya. Atau kedepannya punya rumah semua, alhamdulillah. Silakan terus. Serupa tapi tidak sama. Nah, terus akhirnya gimana Pak setelah Ketika ketemu? ngobrol terus kemudian usahanya apa? Usahanya juga nggak jelas. Artinya tadi dagangan juga nggak jelas gitu. Ya. Tapi pengen ke Mekah. Terus modalnya apa? Alhamdulillah punya amalan yang istiqomah, mudawamah, kontinu, nggak pernah putus. Apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ternyata amalan ini yang mendorong beliau kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan gampang. Ke Mekah itu perintah dari Allah. Masa kalau perintahnya nggak akan tanggung jawab Allah? Kita bisa sholat, punya pakaian, kenapa bisa beli pakaian? Siapa yang memberikan? Dulu Sa'labah sholat gantian karena nggak punya pakaian, tapi Allah tanggung jawab, Allah langsung kasih itu pakaiannya, bahkan jadi orang kaya itu Sa'labah. Cuma kufur akhirnya. Nah ini beliau dengan penyampaian saya seperti itu yakin Allah memerintahkan rukun yang kelima, berarti bertanggung jawab terhadap ekonominya. Ya. Bagaimana caranya? Ya berapa penghasilannya, sisihkan aja 10%. Karena dagangan kan nggak jelas. Ya. Penghasilannya nggak jelas, dapat Ya. berapapun sisihkan 10%. Ya. Dapat 10.000, 1.000 rupiah sisihkan. Nah kalau ngitung 1.000 rupiah kapan lunasnya? Wah berapa ribu tahun nanti kita hitung di situ. Oh.
Ya, jangan ngitung-ngitungnya. Pokoknya saya punya uang 10% akan saya sisihkan untuk ke Mekah. Tapi 10% dibagi dua, 50% untuk anak yatim dan duafa, 50% untuk ke Mekah. Jangan diganggu gugat. Dapat berapapun, nanti Allah akan kasih tambahan. Sekarang 10.000, besok 100.000, besok lusa akan ditambah 1 juta dan seterusnya. Ya, baik. Dan Sekarang itu saya mau tanya, Pak. Pak, saya mau tanya, Bapak Ibu di sini, siapa yang sekarang sudah benar-benar niat mau berangkat haji atau umroh? Tunjuk tangan. Hah? Berangkat ke depan coba. Ayo. Nah, ini kita akan tanya ya. Masya Allah. Kalau dari Jember tuh udah pantas emang berangkatnya. Ya, namanya siapa? Oh, Jai. Jai. Namanya siapa? Jai. Pekerjaannya apa, Jai? Oh, kerja di apa? Bikin marka jalan. Oh, bikin marka jalan. Baik. Jai, dalam satu bulan ya ngitungnya, Pak? Atau per hari? Ya, penghasilan berapa kira-kira didapat? 1 hari atau per bulan? Ya, penghasilan per bulan atau per hari? Bulanan berapa? Disebutin. Iya, disebutin lah. Emang keberatan disebutin. Kita mau contoh nih, ngasih contoh ntar. Kira-kira mau berangkat. Niat berangkat kan kita hitung, oke? Nah, berapa misalkan? Yang dekat-dekat deh. 4 juta, oke. 1 bulan 4 juta. Nah, kalau 4 juta, 10%-nya 400.000. 400.000. Oke, Boleh boleh tolong dicatatnya di situ nih, Bapak Ibu sekalian yang kita lihat nih. Contoh soal. Oke ya. Nanti Bang Jai akan kelihatan nih, beliau nih bisa berangkat hajinya, umrohnya kapan? Oke, jadi ibu sekalian bisa ngukur nih. Dengan contoh yang kayak gini, bisa keukur. Oh, saya penghasilannya sekian. Ayo boleh sini geser deh. Ya, intinya 10% kita berani sisihkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus? Karena 10% itu infak di jalan Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah akan dikasih tambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau 400.000 per bulan, per harinya 13.000. Nah, per hari 13.000. Baik. 13.000 per Jai, hari. masih gini, Bang Jai. Oh, Ya. itu dulu ya udah. Terus apa lagi nih? Jadi ketemunya berapa bulan itu? 73 bulan baru bisa berangkat. 73 bulan bisa berangkat. Artinya 73 bulan itu berapa? tahun di situ? Dibagi 12. 6 tahun jatuhnya. 6 tahun. 6 tahun bisa berangkat. Tapi Allah bukan begitu maksudnya. Bisa lebih cepat setahun. Dari gaji 10% disisihkan 40%, maka Allah akan lipat gandakan menjadi 10, menjadi 700. Ya, Bang Jai udah selesai, ke depan dulu. Oke, kita akan lihat ilustrasinya. Bu, Dek, ini contoh ya. Bapak Jailani, Jai apa tadi? Pak Jailani punya penghasilan anggap 4 juta. Berarti dalam 1 hari 4 juta 10% disisihkan. Berarti 400.000. 400.000 kalau dibagi per bulan dapat per hari 13.000. Artinya kalau beliau menyisihkan duit, taruh ada kenceleng ya, tiap hari masukin 13.000, tolong. Nah, beliau akan bisa berangkat umroh sampai bulan ke 73, artinya 6 tahun. 6 tahun cepat atau lama? Lumayan lama. Nah, sekarang PR-nya Pak Hambali, tolong bantu bagaimana agar Pak Jailani ini bisa segera berangkat. Yuk kita balik lagi mukanya di sini sekarang. Nah, silakan. Wah ya Allah. Ya. Ya, itu ilustrasi dari 10% bisa 6 tahun, Ya. 13.000 per bulan. Oke. Sekarang tinggal keberanian, 13.000 per hari, tinggal keberanian Pak Jailani. Mau lebih cepat tinggal ditambah angkanya. 13.000 jadi 26.000, berarti jadi 3 tahun. 26.000 per Bener, ya? hari, berarti jadi 3 tahun. Iya. Tapi ternyata bukan kita yang menambah itu. Sekarang sisihkan 13.000, besok bisa 26.000. Itu rumus Allah Subhanahu wa taala. Yakin ya? Oke, nanti kalau yakin saya lihat namanya udah ada belum di daftaran itu. Yang penting masukin dulu gitu ya. Betul nggak? Iya, Pak ya? harus berani. Jadi gini, saya mau jelaskan. Damtur ini bukan ingin mencari sebanyak-banyaknya orang yang mau berangkat sama Damtur. Bukan.
Damtur bukan main banting-bantingan harga termurah berangkat ke Tanah Suci, bukan. Tapi Damtur berkeinginan mencari orang-orang yang berniat betul pergi ke Tanah Suci tapi merasa tidak mampu karena penghasilannya kecil, kemudian insya Allah akan dibantu bersama, didampingi sampai bisa berangkat ke Tanah Suci. Jadi kalau Bang Jai dari sekarang sudah berniat, faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dua poin itu. Subhanallah. Bang Jai, gimana perasaannya? Ada muncul keyakinan sekarang? Bang Jai, kita tidak memaksakan Bang Jai mau bagaimana atau bagaimana. Ini hanya sebuah ilustrasi. Antum yang akan menjalankan. Tapi kalau berniat, insya Allah akan dibantu oleh Damtur. Antum bisa langsung mengikuti programnya, mengikuti bagaimana perhariannya, ya, dan mengikuti, insya Allah akan dipermudah Allah Subhanahu Wa Taala. Salam dulu, masya Allah. Salam dulu biar ada energinya. Baik, baik, Bang Jai, makasih ya, insya Allah ya. Sekedar informasi, untuk cicilan ini kita akan bantu bukakan nomor rekeningnya. Dan nomor rekening itu atas nama Bapak Ibu, bukan atas nama kami. Ya. Tetapi tabungannya nanti tidak bisa diambil. Bapak Ibu tidak bisa mengambil tabungan itu, begitupun kami sebagai pemilik perusahaan tidak bisa mengambil itu uang. Ya. Artinya sudah akad kepada Allah, pokoknya saya buang untuk ke Mekah. Itu kira-kira. Masya Allah. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bu, yang belum berangkat berniat kan nih? Oke, baik. Sebelum kita melangkah lagi, saya ingin mengundang dulu nih, ya, sahabat kita, ya, Mustafa, ya, dari Debu, yang juga akan sama-sama kita ngobrol di sini. Sebelum nanti akan kita lanjutkan kembali ke acara yang berikutnya. Baik, akan saya panggilkan Mustafa. Hey. Nah, pertanyaan saya berikutnya, Bu, sudah benar-benar berniat berangkat ya? Oke, sekarang saya ke Bu Agustin lagi. Bu Agustin, kira-kira tuh kalau ketika lagi mengumpulkan uang, ya, kan mungkin sehari bisa, kadangkala mungkin udah berkeluarga pasti, Bu, anak berapa? 5. Anak 5 ya? Masya Allah. Nah, mungkin nggak ketika mau ngumpulin terus misalkan anaknya sakit atau punya kebutuhan lain, anaknya sekolah, pernah ada kejadian gitu? Pernah sih, tapi nggak pernah pengen merusak niat itu. Jadi walaupun misalkan ada anak sakit, uang yang per hari tetap dijalanin gitu? Iya. Nggak diganggu-gugat sedikit pun? Enggak. Ibu nggak kasihan sama yang sakit? Ya yakin aja pasti ada Solusi lain, ada jalan lain. Tapi kenyataannya uang yang itu nggak sama sekali nggak terganggu. Dan anak ibu yang dari sakit dan sembuh juga. Subhanallah, Subhanallah, wala wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baik, paham Bali? Coba gimana caranya Pak supaya tadi misalkan Bang Jai ya yang udah berniat tuh tadi Bang, gimana Bu Agustin, godaannya nggak sedikit. Ternyata anaknya sakit pengen sekolah karena tadi sudah diniatkan, akhirnya jalan juga gitu. Nah ini gimana supaya tetap, apakah Damtur juga terus melakukan pendampingan yang seperti apa tuh Pak? Udah pasti kami jadi tumpuan bagi orang-orang yang sudah beritikat untuk ke Mekah. Ada yang nelfon saya, Pak Ambali, saya keluarganya meninggal atau bangkrut usahanya dan seterusnya, itu banyak. Tapi pertama saya memberikan masukan bukan sebagai orang yang pintar tapi sharing. Alhamdulillah dari sharing itu dia tetap maju, tidak mengganggu niatnya. Nah itu diantaranya. Tapi solusi dari kami semua itu akan dikondisikan bagaimana dia bisa berangkat. Di antaranya ada saja kami sambungkan dengan orang-orang yang mampu. Karena di antara kelompok di seluruh Indonesia jamaah Damtur itu ada yang duitnya berlimpah. Ketika saya ceritakan tentang ini, ada orang yang sudah nabung
Seperti tukang beca di Nestle, saya Iya. khutbah hari Jumat di gedung Nestle, mungkin tahu, TB Simatupang ya. Kemudian tukang beca itu mendengarkan dan melakukan, Pak Hambali, saya hanya kemampuannya menggratiskan orang naik beca di tumpangan saya setiap hari Jumat. Yang saya niatnya seperti motivasi atau masukan dari Pak Hambali untuk ke Mekah. Saya nggak bisa menyisihkan uang 10%. Bisanya saya menggratiskan beca saya setiap hari Jumat. Dan doa saya dengan menggratiskan ini pengen ke Mekah. Alhamdulillah dari situ dia bisa berangkat. Yang mana tadi maksudnya ada orang yang macet tabungannya di kami juga, insya Allah akan ada yang membantu untuk memberangkatkan dia. Subhanallah. Tapi kan Kira-kira. lucu Pak sebenarnya. Jadi gini, itu tukang beca antara nabung sama menggratiskan kan beda, betul nggak? Beda. Kalau menggratiskan kagak ada pemasukan, Nggak ada. cuman orang yang nggak bayar. Iya. Kalau gitu saya pengen tahu mana tukang becanya. Saya setiap Jumat pengen naik beca juga. Nggak gitu maksudnya. Iya. Tapi yang jelas kayaknya nggak ada hubungannya, betul nggak ya? Secara logika ada hubungannya? Nggak ada. Antara menggratiskan tidak ada duit sama nabung, tetap aja kan tabungan mah nggak ada Pak. Nggak ada ya. Terus gimana caranya kok bisa akhirnya? Ya, jadi intinya keyakinan bahwa yang sudah nabung di kami jangan khawatir nggak jadi berangkat. Karena orang yang sudah nabung pasti berangkat. Orang yang baru ngisi tulisan aja saya mau berangkat itu dia pasti berangkat. Alhamdulillah di kami nggak ada yang ceritanya mundur nggak jadi berangkat. Yang ada orang yang tadinya nggak mampu jadi mampu, orang yang tadinya ada masalah jadi masalahnya selesai, ke Mekahnya tetap jalan. Kecuali yang meninggal kali ya. Nah, kecuali yang meninggal. Jadi jangan khawatir, nanti banyak orang yang punya kemampuan lebih di bidang materi akan saya sambungkan ke orang-orang yang tadi yang sudah jalan langsung. Gitu kira-kira. Iya, ini luar biasa. Sekali lagi saya ingin jelaskan Bapak Ibu sekalian ya, para jamaah yang dimuliakan Allah. Damtur tidak bermaksud mencari jamaah sebanyak-banyaknya untuk pergi bersama beliau, tidak. Tapi Damtur ingin membantu Bapak Ibu yang sudah punya niat, yang kira-kira duitnya rasanya nggak cukup, nggak mungkin. Tapi bersama yuk. Ketika sudah tulis itu namanya adalah niat Pak. Jadi niat itu bukan cuma diucapin doang. Niat itu ketika sudah kita niatkan di dalam hati, kemudian langsung dijalanin. Kalau ditanya ada niat belum? Udah. Bu, boleh nggak saya tanya sekarang? Ibu kalau nggak sholat merasa dosa nggak? Dosa. Kalau nggak puasa merasa dosa nggak? Kalau nggak haji merasa dosa nggak? Hah? Merasa dosa nggak? Enggak dong, kan nggak mampu bagus. Hah? Kata siapa lu kagak mampu? Kata saya, emang yang mampuin siapa? Bu, kita sendiri apa Allah yang mampuin? Allah. Ketika Allah menuliskan rukun Islam ada berapa, Dek? Rukun Islam yang 5: syahadat, sholat, puasa, zakat bagi bagi dua apa ya? Haji bagi yang mampu. Siapa belum sholat? Oh, tuh ada 5. Jadi kita, ya Allah, engkau ciptakan 5, kok saya cuma dapat 4? Protes sama Allah. Ya Pak, boleh Pak protes sama Allah? Betul, boleh. Terus gimana Kiai? Akhirnya dengan niat nulis. Dengan niat nulis, artinya yang kelima tadi biar tidak termasuk orang yang berdosa, karena ternyata orang yang berdosa bukan hanya orang yang tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, orang yang tidak haji juga berdosa. Masya Allah. Kalau nggak ada kata alasan saya nggak mampu, siapa bilang? Allah hanya mintanya manistato'a. Siapa yang minta dimampukan, artinya bukan siapa yang mampu. Silakan belajar bahasa Arab. Istato'a artinya apa? Istato'a artinya minta dimampukan. Malam, tengah malam berdoa, ya Allah mampukan saya. Tetapi paginya bekerja, sorenya sisihkan 10%. Baru itu sudah sah sebagai orang yang sudah berangkat ke tanah suci Mekah. Itu kira-kira rumusnya. Iya. Jadi kalau kita lihat kan ada ya, Kiai, kalau sebut Allah itu kan telah diperjalankan. Telah diperjalankan. Ya enggak? Nah, Diperjalankan. Ya, minal Masjidil Haram, ya kan, ilal Masjidil Aqsa, diperjalankan. Jadi diperjalankan. Jadi bukan kita kalau haji, Bu. Jadi pertanyaannya, saya pernah nanya, Pak, udah diberangkatkan haji dong? Marah. Mas Agus jangan sembarangan ya. Saya ini orang kaya. Saya ini berangkat dengan uang sendiri, tidak diberangkatkan. Hati-hati ngomongnya. Sekalipun kita merasa banyak duit, Bu,
Ketika berangkat haji, hakikatnya bukan berangkat sendiri, tapi berangkatkan. Siapa yang memberangkatkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi urusan naik haji bukan perkara punya atau tidak punya duit. Yang pertama adalah niat, yang dibuktikan dengan usaha. Minimal tadi ngisi formulir. Dan usaha itu nanti akan mendorong kita, mendorong setiap orang untuk melakukan sesuatu. Dan ketika kita sudah membuktikan cinta, maka Allah pun akan membalas cinta. Pak, saya mau tanya dulu, waktu melamar ibu, kira-kira ngomong dulu nggak? Pak Jai, waktu pengen ngelamar, udah nikah belum? Waktu pengen ngomong sama melamar ibu istri, ngomong nggak? Mungkin nggak tiba-tiba istri mau tanpa antum ngomong? Nggak mungkin. Jadi antum ngomong dulu, mau menikahi kan? Baru istri membalas, lebih semangat malah membalas. Kapan dong begitu lagi? Oh, yang di sebelah. Kalau antum nggak pernah ngomong, kira-kira ibu membalas nggak? Nggak akan. Bagaimana kalau kita tidak berniat berangkat haji, kemudian Allah itu menjalankan? Aneh, itu nggak mungkin. Jadi yang pertama adalah ngomong dulu. Setelah ngomong, maka Allah akan memudahkan semuanya. Ya, baik kalau gitu. Ya, Mustafa, saudara Abang Mustafa, mari kita pakai ke depan yuk, sambil ngobrol. Atau nanti aja sekalian ya, sekalian penampilan debu. Ya, sekarang Bapak Ibu sekalian, ya dari Damtur, terima kasih Pak Hambali dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih, kita beri tepuk tangan. Nilai haji Bapak Ibu gampang. Dari subuh berada di masjid sampai duha, maka akan mendapatkan pahala haji. Pernah dengar gitu, Boy? Benar ya, Pak ya? Jadi Bapak Ibu kalau yang nggak mampu katanya, udah kalau pengen dapat pahala haji, nongkrong aja subuh-subuh dari di masjid sampai duha akan mendapatkan pahala haji. Pertanyaan saya, Bu, kita ibadah ingin cuman pahalanya doang apa ngerasain? Saya mau tanya, Bu, nikmatnya sholat karena apa? Karena ngerasain sholat baru bisa merasakan nikmat. Mainkanlah